بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tawalli umuril ma'had ad-dini. Memangku urusan pondok agama. Wa ba'da an raja'a, lan ing dalam sawise arep yen to kembali sapa Umar Harun, Syekh Umar Harun kembali ila watanihi marang negrine. Mengkono Syekh Umar Harun tasadda, mongkong tasadda. Ya, tasadda tahu maknanya, tapi jawabannya apa? Menghadapi sapa Syekh Umar Harun lil ifadati krana memberi faidah wa tadrisi lan krana kanggo mulang fil ma'had ad-dini ing dalam pondok pesantren. Fajadda mongko sungguh-sungguh tenanan sapa mengkono Mbah Umar Harun. Ya, setelah pulang, jadi berapa tahun di mana di Saudi ya? Tahun 1297, pulang tahun 1310 ya, berarti 13 tahun ya, lumayan lama ya, 13 tahun ya, 13 tahun. Setelah 13 tahun pulang, terus menghadapi menempatkan diri untuk mengajar Mbah Umar Harun. Fil ma'had ad-dini ing dalam ma'had ad-dini fajadda mangko sungguh-sungguh tenanan sapa mengkono Umar Harun wasdadalan tegese ya temenanan istihad walam ya'lu dan ora medit sapa mengkono Umar Harun juhdahu ing upayanya tidak dikikirkan. Kalau punya upaya diberikan, punya kesempatan untuk mengajar, mendidik santri-santrinya, ya lakukan. Fi sabili tarqiyati umuril ma'had ing dalam dalan ningkataken urusan-urusan pesantren ila mustawa umarang level al-ma'had, level terbaiknya, level tertingginya atau level dhuwure mengkono ma'had. Kalau ada kesempatan untuk itu, lam ya'lu al-juhda, tidak ya simpan tenaganya untuk meningkatkan prestasi pesantren. Hastazdahara sehingga gumilar, berkembang bukan berarti
berkembang sedang naik gitu bukan ya. Zuhrah itu loh ya. Ada kembangnya sehingga berkembang. Kalau di Indonesia itu bahasa berkembang itu artinya sedang berkembang, belum matang ya, sedang apa? Berkembang. Tapi maksudnya istilah ini bukan berkembang belum matang, tapi kembangnya sudah muncul gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu berkembang itu artinya belum berbuah, baru berkembang, nanti apa? Berbuah. Tapi kalau bahasa Arab istilah itu artinya berkembang itu artinya menyenangkan kan, karena bunganya itu merekah, ya merekah lah ya, sehingga merekah. Kalau berkembang itu bahasa Indonesia konotasinya itu kayak pelem sedang berkembang itu belum apa? Belum berbuah. Tapi kalau bahasa Arab istilah itu dari kata zuhrah itu berkembang itu artinya bagus. Izdiharon kelawan merekah taman ingkang sempurna. Ya taqaddamu maju apa al-ma'hadu pondok. Taqadduman kelawan maju bahiron ingkang ndadekno orang terpana. Bahiron. Wa yatatawwaru lan berkembang apa al-mahad tatawwaran malhudan kelawan berkembang ingkang iso diawasi. Ya blughu tumeka apa mengkono tatawur ila dzarwatil irtiqai atau ya blughu tumeka apa ma'had ila dzarwatil irtiqai marang puncak kemajuan. Tusyaddu tentaleni ilaihi marang mengkono ma'had apa rihalu ya mestinya ya rihal atau rihlatu arrahlatu gitu aja ya. Tusyaddu tentaleni ilaihi marang ma'had apa arrahlatu apa pelana. Tahu pelana enggak? Pelananya itu diikat. Kalau kita naik kendaraan unta ya, naik unta itu kalau perjalanannya dekat, itu pelananya cuma dipasang gitu selesai. Tapi kalau perjalanan itu jauh, ya, itu harus diikat, menunjukkan perjalanan itu jauh gitu ya. Orang Arab kalau menyebut pergian jauh itu tusyaddu ar-rihalu. Kalau mufradnya berarti yusyaddu ar-rahlu atau ar-rahlatu. Kalau tusyaddu ar-rahlatu ya berarti pelana itu diikat untuk menuju ke pondok itu. Berarti datang dari jauh-jauh untuk belajar di sarang di eranya siapa? Mbah Umar bin Harun ya. Gitu. Minan nawahi sangka pira-pira daerah an-naiyati ingkang ada wadaniyati lan parak. Faridu asrihi Mbah Umar bin Harun itu adalah ngijeni ing dalam mangsane, tidak ada yang menyerupai saking ngalime. Memang terkenal ngalim Mbah Umar bin Harun itu ya. Alim terkenal banget. Di sarang terkenal alim kiai itu ya Mbah Umar Harun. Ya, beliau pulang tahun berapa? Tahun 1310 ya. Mbah Ghazali mertuanya wafat tahun berapa? 1324 ya. 1224. Pulang 1313 10 berapa? 10 ya. Berarti masih menangi mertuanya selama berapa tahun? 14 tahun. Ya, selama 14 tahun tapi
tentu sudah datang. Umurnya berapa? Beliau lahir tahun berapa? 1800 bukan itu ya. 1270 ya. Pulang dari Mekah 1310, umurnya 40 tahun ya. Ya kan? Benar enggak? Berarti kan umur 40 tahun pulang. Terus kemudian ngopeni pesantren bersama mertuanya. Sampai 14 tahun bersama mertuanya. Tapi mungkin mertuanya itu juga sudah sepuh kan. Kemarin umurnya sudah berapa itu ya? 100 berapa? 40. Mungkin ya begitu beliau datang Umar Harun mungkin ya, mertuanya itu sudah sepuh lah ya. Sudah tidak mobile. Orang umur 130 itu ya sudah. Umur 90 aja udah ya. Bayang enggak? Nanti kita umur 70 ya. Sudah ini ya. Nanti kamu kalau umur 90 tahun masih mobile apa sudah di rumah aja ya kan? Apalagi 100 tahun. Apalagi 130 tahun ya. Kan datang umurnya kan 126. Kalau wafat tahun 140 berarti menangi 14 tahun, berarti kan umurnya 126 ya. Ya mungkin sudah sepuh, sudah ini ya. Jadi praktis mungkin setelah beliau Mbak Umar bin Harun itu datang, yang pegang pesantren yang ini mungkin ya Mbah Umar bin Harun ini ya. Mertuanya masih ngajar, tapi mungkin sudah pelan-pelan, sudah ini. Saya bayangkan tapi ya tidak tahu. Gitu. Karena umurnya pendek ya, umurnya Mbah Umar Harun itu pendek ya, tidak seperti mertuanya yang panjang Al-Mu'ammar itu. Lam yakun rauno waqta idzin, pada waktu itu. Apa sing rauno mumathilun, apa sing madani tenggene Umar Harun. Wa musyarikun, lan sing nyekutani. Kala ngendika sapa Syekh Umar Harun rahimahullah taala syi'ran ing pangendikan syair menika. Qad tamma rumna minar ribati wa fihi kullu faizin qubati. Apa artinya qubati itu? Aneh ya. Mungkin ada yang salah atau apa gitu ya. Qatama teman-teman sempurna apa ma perkara rumna ingkangnya menuju sapa kita nyengaja bermaksud sapa kita minar ribati bayane ribat pondok. Wa fihi lan iku ing dalam ribat kullu faizin utawi saben-saben wong kang merkoleh kubati. Apa nih kubati? Mungkin nuskhahnya gimana gitu ya, nanti saya tanyakan ini kayak kullu faizin qubati. Apa qubati itu? Oke. Nanti ya kita baca aja. Enggak tahu saya temanannya qubati itu. Ya enggak ada yang pas-pas. Kullu faizin apa ya qubati itu? Mungkin juga salah yang ngetik atau apa gitu ya. Sanata alfin dalam tahun 1000 ma'a 300 serta ni 300 isrina ma'arbati 24 ya 24 itu wafatnya ini, wafatnya siapa? Mertuanya ya.
Min hijrati nabiyina sangka hijrah nabi kita Muhammadin ar-rasuli. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dadi utusan. Adimhu nglanggengaken panjenengan hu ing mahat ya Allah bil qabuli kelawan den trima. Waqafa maqafaken hu ing iki kitab, hu ing iki pondok sapa al-faqir, sapa wong fakir. Wa huwa al-faqir iku an-Nawawi, iku Nawawi. Ya, setahu saya yang mewakafkan itu ya Mbah Saman yang kemarin saya ceritakan itu ya. Tapi nggak tahu di sini kok yang mewakafkan siapa? An-Nawawi. Mungkin nama lain atau apa? Atau sebagian tanahnya ada yang diwakafkan oleh Pak Nawawi atau siapa ya? Mungkin ini perlu informasi sejarah ini. Nadhiruhu utawi nadhir iki iku Umar wa huwa ta Umar iku mustawi iku wis sempurna. Mustawi. Wis orang itu sudah mapan itu namanya mustawi, wis mateng. Mustawi. Benar ya? Nadhirnya siapa? Umar bin Harun tahun 1324. Karena nadhirnya dulunya siapa? Mbah Ghazali. Mbah Ghazali wafat tahun 1324, pindah nadhirnya ke Umar bin Harun. Itu diwakafkan oleh Nawawi. Mungkin pondoknya ya, saya bayangkan itu mungkin pondoknya itu berkembang. Jadi dari pondok yang dulu hanya diwakafkan oleh siapa? Mbah Saman, mungkin sudah berkembang ada tambahan lagi tanah. Tanah yang kedua itu diwakafkan oleh seseorang namanya siapa? Nawawi. Tapi yang Nawawi ini yang mewakafkan itu mungkin bukan orang kaya. Ini disebut waqafahul faqiru. Kalau yang pertama kan diwakafkan oleh orang kaya sekali. Mbah Saman itu kaya sekali. Nah, mungkin ada tambahan tanah itu yang mewakafkan bukan orang kaya tapi orang apa? Fakir. Nah, nadhirnya yang ini adalah siapa? Syekh Umar Harun pada tahun 1324. Ya, mungkin gitu. Jadi tidak kontradiksi dengan sementara ini yang diceritakan bahwa yang mewakafkan adalah Mbah Saman. Wa kana lan ono apa al-Kiai Umar bin Harun rahimahullah taala iku tawalla. Iku memangku sapa Umar Harun al-Ma'had ad-Dini bisarang ing pondok ingkang bangsa agama di Sarang fid dauri ats-tsani ing dalem generasi kedua ing dalem peran daur ya periode ing dalam periode ats-tsani ingkang kaping pindho ba'da taslimil amri ilahi setelah menyerahkan urusan pondok ilahi marang Umar Harun rahimahullah taala min fadilati Asy-Syaikh Al-Kiai Ghazali saking panjenenganipun Fadilatus Syekh Al-Kiai Ghazali muassisi hadzal ma'had yaiku pendiri ikilah pesantren An-Nasiki ingkang ahli ibadah al-mukhlis ingkang ikhlas Abu Zaujati al-Ula inggih menika marasepahe ingkang pertama bapak garwane Umar Harun yang pertama rahimahullah taala wa tazawwaja lan garwa sapa Umar Harun marratan kan amran thaniyatan ingkang kaping pindho falam yurzaq mangko ratin paring rezeki lahu marang Umar bin Harun apa waladun apa anak. Bahkan istri yang kedua juga tidak gadah napa putra. Umar Harun tidak punya anak ya. Talamidzuhu an-nabighun, murid-muridnya yang cerdas-cerdas. Murid-muridnya yang pintar-pintar. Ini murid-muridnya siapa? Umar Harun. Karena ketika beliau memangku pondok itu, santrinya berkembang pesat. Jadi kapan pondok Sarang itu gede? Ketika dipimpin oleh siapa? Umar bin Harun. Yang mendirikan Mbah Ghazali. Tapi Mbah Ghazali mendidik generasi kedua, ya, mendidik generasi apa? Kedua. Tapi yang membesarkan benar-benar besar adalah Umar Harun. Murid-muridnya banyak sekali.
menjadi pondok yang terkenal di sarang saat itu. Wa alaika lan monggo netepi sira bi asma wa alaika lan netepi sira bi asma'i ba'dina bi talamidhi kelawan nama-nama sebagian pira-pira cerdas-cerdase jenius-jeniuse murid-muride Syekh Umar Harun minhum di antara nabighi talamidhi ikhwatuhu wa asyiqauhu pira-pira saudara-saudaranya Umar Harun wa asyiqauhu lan pira-pira dulur-dulure Umar Harun ya, saudara sekandungnya. Siji Al-Kiai Khalil bin Harun. Ini keluarga memang pintar-pintar. Makanya kalau di sarang itu kalau di sarang ya, di sarang itu cerita-cerita mbah-mbah, cerita-cerita peran peran tirakatnya seorang ibu itu di sarang itu menjadi legenda. Ya, kalau di sarang itu. Kalau ada orang alim, seringkali yang ditanya itu ibune profilnya seperti apa, itu kalau di sarang itu. Karena yang terkenal tirakat-tirakat di sarang itu memang dari pihak ibu, ya. Dari ibu. Misalnya yang pertama, Mbah Mukhdor. Ya, Mbah Mukhdor. Yang dulu saya ceritakan itu, yang rumahnya mana? Bonang, dapat istri dari Sedan, namanya Bu Syamsiah. Ya. Lalu pindah di Lebo. Ya, setelah menikah itu puasa setiap hari. Pokoknya riyadhah saja. Itu riyadhah aja. Itu siapa? Mbah Syamsiah. Setelah punya menantu, punya anak namanya Kiai Misbah. Mbah Mukhdar itu punya anak Kiai siapa? Misbah. Kiai Misbah itu yang kemudian di Lebo sana di Sidoarjo. Yang menurunkan Gus Ali Tulangan itu Kiai Misbah namanya. Terus punya menantu namanya Mbah Ghazali. Sering ke sarang. Mbah Syamsiah itu setelah punya menantu Ghazali itu sering ke sarang. Oh, itu tirakatnya luar biasa. Mbah Syamsiah. Makanya kiai-kiai sarang sering ngomong, sering ngendika sarang ini pondoknya menjadi besar itu karena tirakatnya Mbah Syamsiah. Itu ngendika ngomong sarang-sarang itu ya. Itu. Ya nanti ada cerita-cerita lagi tentang perempuan-perempuan hebat yang ahli tirakat di sarang. Nah, termasuk ibunya Umar Harun, namanya Shinto. Mbah Lana itu katanya adalah veteran perang di Diponegoro. Lalu terdampar di sarang setelah Diponegoro diasingkan ke Ambon hingga wafat di mana? Di Makassar. Nah, salah satu veterannya itu namanya adalah Lana. Lana punya anak laki-laki namanya Ghazali. Namanya Salio. Ya, mungkin tidak alim, tidak biasalah. Saya bayangkan siapa itu? Lana, namanya aja Lana. Punyanya aja namanya siapa? Salio itu kan ya sudah menunjukkan ya kan, masuk dia anak jenengin apa? Salio kan. Apa jeneng apa? Ngono ya kan jeneng apa? Salio. Nah, punya anak perempuan namanya apa? Shinto. Arab gak Arab, Jawa gak Jawa ya kan. Apa jajal Shinto iku artine apa ya Shinto? Jan tenan nama kok apa? Shinto itu kan menunjukkan itu. Nah, Shinto itu pekerjaannya itu adalah nelayan. Shinto itu pekerjaannya apa? Nelayan. Itu Shinto itu. Tapi Shinto itu punya komitmen.
Suaminya namanya Harun. Nek ngendikane Mbah Maimun namanya bukan Harun itu, mungkin namanya siapa, Kirun atau siapa gitu ya. Tapi karena anaknya itu kiai-kiai terus nggak pantas namanya, terus namanya jadi diarabkan jadi apa? Harun. Jadi sebetulnya mungkin namanya bukan Harun mungkin. Nama belakangan itu mungkin setelah anaknya jadi orang-orang alim. Itu juga lagi-lagi cerita tentang hebatnya seorang perempuan. Namanya Shinto. Shinto itu tirakatnya juga Masya Allah. Cerita tentang perempuan yang ahli tirakat, yang senang dengan santri, senang dengan itu ya Shinto itu. Pekerjaannya nelayan. Kalau suaminya pulang dari laut lalu dapat ikan, ya digunakan untuk makan, dijual. Sebagian pasti dihadiahkan kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu. Saking senangnya sama ilmu, tirakat sekali. Itu siapa? Shinto. Lalu punya anak-anak. Anak-anaknya itu semuanya jadi orang pintar-pintar. Itu siapa? Shinto. Kalau kita apalagi kalau kita ke Rembang ya. Kalau saya kan tidak keturunan Shinto ya. Yang keturunan Shinto itu kan Gusmus ya. Gusmus mana? Rembang, Mbah Khalil itu keturunan siapa? Keturunan Shinto. Itu selalu cerita. Yang hebat itu ya Shinto itu. Itu Mbak Shinto itu terkenal. Jadi selain Mbak Mukhdar punya istri tadi itu juga ahli tirakat perempuan. Ini juga ada cerita lagi, yaitu siapa? Shinto melahirkan Umar Harun. Khalil bin Harun. Khalil itu adiknya Mbak Umar Harun. Khalil bin Harun, sahibu al-Mahd ad-Dini Bikasingan. Pemangku pondok pesantren di Kasingan Rembang. Jadi Khalil itu adiknya Umar Harun, ngajinya juga kepada kakaknya, menjadi orang alim. Terus di Rembang itu ada semacam pondok, tapi nggak ada yang ngurus. Tidak ada yang apa? Ya mungkin ada, tapi tidak hebat gitu ya. Nah, terus mendatangkan siapa? Khalil ini. Khalil terus dipindah, dibawa kemana? Ke Rembang. Setelah Mbah Khalil itu pindah ke Rembang, Kasingan itu menjadi pondok besar. Besar sekali. Santrinya ribuan, bukan kok sedikit. Saat itu loh ya, jangan sampai sekarang. Sekarang saat itu santrinya sudah ribuan. Itu santrinya Mbah Khalil Harun. Termasuk santrinya itu adalah Kiai Bisri. Kiai Bisri itu ayahnya Gusmus itu, diambil menantu. Sekarang pondoknya menjadi setelah wafat, nggak ada yang teruskan atau apa, terus pindah ke bukan di Kasingan lagi, tapi ke Leteh di rumahnya Gusmus itu. Di Kasingan juga ada pondoknya, tapi kemudian tidak lagi besar. Termasuk santrinya yang di Rembang itu Mbah Mahrus Lirboyo. Mbah Mahrus Lirboyo itu santri mana? Santrinya Mbah Khalil ya. Sebelum ke Lirboyo. Jadi ke Lirboyo itu Mbah Mahrus sudah ngalim, bukan kok santri baru. Mbah ngalim. Tahu Mbah Mahrus enggak? Dengar enggak? Salah satu orang besar di Lirboyo itu siapa? Mbah Mahrus ya. Itu dulu nyantrinya di Mbah Khalil Kasingan. Itu dulu orang sarang ya. Lalu pindah ke Lirboyo ngaji ke Mbah Manaf. Ngaji di Mbah Manaf diambil menantu sama Mbah Manaf. Ketika diambil menantu itu ngelamarnya bukan di Cirebon, padahal Mbah Mahrus itu orang apa? Orang Cirebon. Ngelamarnya ke Rembang karena merasa bisa menjadi orang pintar itu ya di Rembang. Maka ketika ngelamar pertama kali Mbah Mahrus itu tidak kemana? Ketika dilamar mau dijadikan orang Lirboyo itu tidak di Cirebon tetapi di Rembang karena ngajinya dulu di Rembang ya. Di Rembang itu.
Oh itu pondok besar di Rembang, itu besar sekali. Setelah kedatangan adiknya Mbah Umar Harun. Jadi di Sarang itu ada Umar Harun, di Rembang ada siapa? Khalil Harun. Itu sama-sama anaknya Bu Shinto itu tadi. Yang sebetulnya bukan siapa-siapa. Tapi luar biasa memang. Makanya di Sarang itu seorang ibu itu memerankan peran yang begitu luar biasa dalam pendidikan menurut keyakinan kiai-kiai di Sarang ya. Wal Kiai Fadil bin Harun, Kiai Fadil bin Harun sahibul Ma'had ad-Dini Bisutang. Sutang itu sana itu loh. Tambak Boyo, tahu Tambak Boyo enggak? Rumahnya Pak Najib Bukhari. Itu ngidul sidik itu ono daerah jenenge Sutang. Dulu ada pondok, ya pondok benar-benar pondok ada di situ. Kiainya juga ngalim, itu juga anaknya Bu Shinto. Jadi orang bilangnya anaknya Bu Shinto. Gitu. Anaknya Bu Shinto. Memang orang-orang hebat anaknya Bu Shinto itu. Ya, namanya siapa? Kiai Fadil. Ya, saya juga kadang-kadang kalau hall, entah sudah berapa kali ya diundang untuk pergi ke Sutang. Ya itu orang Sarang dulunya. Wal Kiai Shadiq bin Harun As-Saroni. Ya di Sarang juga ada Kiai Shadiq, itu juga orang alim. Kiai Mahfud bin Harun As-Saroni, Kiai Abdul Muhid, itu ya bin Harun As-Saroni. Baik. Itu putra-putra dari Bu Shinto. Saudara-saudaranya Umar bin Harun, ngajinya kepada Umar bin Harun. Jadi orang-orang alim, jadi kiai-kiai. Wal Kiai Abdul Muhid bin Al Kiai Shadiq fil Kiai Siddiq ya. Ngadi Purwo. Ngadi Purwo itu Bluro. Di Bluro ya. Ngadi Purwo. Ada pondok di sana. Ngadi Purwo. Itu ngajinya dulu juga di Mbah Umar bin Harun. Saat Sarang dipimpin oleh Mbah Umar bin Harun itu kedatangan orang-orang top. Putra-putra kiai banyak dipondokkan di Sarang. Wa minhum iku termasuk murid-murid Mbah Umar Harun sing pinter-pinter. Al Kiai Bedawi bin Abdul Aziz Al-Lasmi. Mbah Kiai Bedawi bin Abdul Aziz. Lasem terkenal itu kan 3 ya. Waktu itu yang kiai-kiai yang terkenal di luar-luar sana itu ya. Walaupun kalau di Lasem sendiri banyak ya, tapi yang terkenal itu Mbah Bedawi, Mbah Maksum ya, Mbah Khalil. Mbah Khalil itu mbahnya Gus Koyum. Mbah Khalil itu terkenal orang-orang pintar-pintar. Itu semuanya muridnya Mbah Umar Harun. Ya memang spesial Mbah Umar Harun itu saya lihat itu ya. Wal Kiai Maksum Al-Lasmi itu juga dulu ngajinya lama di Sarang. Di eranya Mbah Umar bin Harun. Wal Kiai Munawwar As-Samaroni. Wal Kiai Masyhud Solo. Kiai Munawwar As-Sanuri. Sanuri ya, Senori sana. Ada Kiai Munawwar Senori. Orang-orang hebat di Senori salah satunya adalah Mbah Munawwar. Itu juga muridnya ini. Wal Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin Al-Mutawaffa Bimaka Al-Mukarramah. Itu juga muridnya siapa? Umar bin Harun, Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin itu orang Lasem, saudaranya Mbah Bedawi. Muhaimin bin Abdul Aziz. Itu orang mana? Orang Lasem. Mondok di Sarang, pinter, dipek mantu karo wong Jombang, keluarga tambak beras. Keluarga apa? Tambak beras. Muhaimin. Tapi kemudian istrinya wafat. Istrinya Mbah Muhaimin yang dari mana? Jombang, tambak beras, itu wafat. Tapi Muhaimin itu orang hebat, orang top, ngalim saestu. Itu. Nah, karena wafat,
Mbah Muhaimin dilamar sama, ya cerita-cerita ya, kiai-kiai dulu ya. Dilamar sama Tebu Ireng. Dilamar sama Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Muhaimin. Ngelamarnya itu di Sarang karena Mbah Muhaimin itu santri apa? Sarang. Jadi rembukane kawin itu di Sarang. Dapat Bu Nyai Khairiyah. Bu Khairiyah itu putrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu di Mekah sana tidak kembali, wafat di mana? Di Mekah. Makanya ada cerita-cerita tentang Mbah Bu Khairiyah. Ya, kalau keluarga Gus Dur paham lah. Bu Khairiyah itu kalau keluarga Gus Dur paham. Nah, Bu Khairiyah itu nikah dengan santri Sarang namanya Kiai Muhaimin, aslinya Lasem. Dua-duanya sama-sama tinggal di Mekah, tidak kembali, wafat dua-duanya juga wafat di Mekah. Bu Khairiyah. Ada cerita-cerita dengar-dengar ketika ada Komite Hijaz tahun 1926. Itu juga salah satu yang menjadi agen pertemuan itu kalau tidak salah ya dengar-dengar gitu ya, itu di Kiai Muhaimin. Jadi memang Sarang pada saat itu dipimpin oleh Mbah Umar itu memang banyak kiai-kiai yang luar biasa ya. Wal Kiai Zuhdi itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.